Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan dan keberkahan ya. Oke, karena ya teman-teman semuanya banyak bertanya kepada saya, banyak yang DM, bukan banyak sih ya, bedean. Banyak yang beberapa teman-teman yang DM Instagram, chat WhatsApp, bertanya mengenai pembukaan CPNS Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, baik di sini saya hanya sedikit ingin sharing ya, sharing tentang pas waktu saya itu mendaftar di Kejaksaan Republik Indonesia pada tahun 2021. Ya, alhamdulillah eh, tahun 2023 ini setelah sekian lama, ya bukan setelah sekian lama maksudnya, ketika tahun 2022 kemarin tidak membuka CPNS, maka tahun ini Kejaksaan RI membuka CPNS, pendaftaran CPNS. Alhamdulillah. Dengan formasi yang amat sangat banyak. Formasinya itu maksudnya formasi ada 4 formasi nih. Empat formasi. Yang pertama itu calon jaksa, pengolah barang bukti, yang ketiga pengawal penjaga tahanan, yang keempat itu pengolah penanganan perkara. Dengan jumlah kuotanya itu nggak main-main nih teman, 7.846, sangat banyak sekali. Ini sangat berpeluang, peluangnya amat sangat banyak dibanding tahun saya. Tahun saya itu formasinya, untuk formasi saya nih cuma 400. Kalau tahun ini formasinya hampir setiap formasi itu 2000. Jaksa 2000, pengelola barang bukti 1000 sekian gitu. Penjaga tahanan 2200-an, terus pengelola penanganan perkara itu 2100, itu kan nggak salah, sangat banyak. Nah, lantas teman-teman banyak yang bertanya, apa saja yang harus disiapin, apa saja yang harus disiapkan untuk mendaftar di Kejaksaan RI ini, CPNS ini. Nah, teman-teman mungkin udah pada dapat ya berkas PDF yang dikeluarkan oleh Kejaksaan RI tentang apa saja syaratnya, bagaimana tata cara pendaftaran, formasinya apa aja. Mungkin teman-teman udah pada dapat. Nah, mumpung ini baru awal pembukaan pendaftaran, maka teman-teman harus dengan cepat menyiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan. Nah, misalnya umumnya nih, semua formasi membutuhkan pertama tuh SKCK. Nah, ini teman-teman harus cepat membuat SKCK, siapin. Terus yang kedua surat keterangan sehat, surat keterangan bebas narkoba. Nah, itu. Terus ada lagi apa nih? Ini ada lagi yang namanya surat lamaran dan dua surat pernyataan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan RI. Formatnya itu sudah ada. Nanti teman-teman mungkin saya akan terangkan di kolom komentar ya. Nah, yang harus disiapkan itu utamanya SKCK, surat kesehatan, surat narkoba, tuh, surat pernyataan dan surat lamaran. Terus ijazah, KTP, akte kelahiran. Terus lagi nih, kalau untuk penjaga tahanan itu harus ada sertifikat bela diri dan sertifikat komputer. Begitupun pengelola penanganan perkara itu harus ada sertifikat komputer. Itu semuanya harus disiapkan mulai dari sekarang, karena takutnya nanti kalau terlalu mepet servernya error. Jadi berdasarkan ini saya sharing ya, berdasarkan tahun saya pada tahun 2021 itu pendaftaran, itu saya menyiapkan semuanya itu disiapin dulu, baik itu ijazah segala macem, KTP lah, berkas-berkas yang dibutuhkan itu disiapin dalam satu ini, nanti di scan,
setelah skenanya sudah jadi dalam bentuk PDF, maka baru semuanya diupload. Jadi satu kali jalan, nggak bolak-balik gitu kan. Semua disiapin, baru nanti diupload. Nah, itu pengalaman tahun lalu. Satu lagi, perhatikan, tolong teman-teman perhatikan nama di KTP, nama di ijazah, nama di akte itu harus sama. Misal nih, kayak saya nih, Dimas Abimanyu, di akte itu harus sama, ijazah itu harus sama. Nah, kalau misalkan di akte ini misalnya, nama saya nih Dimas Abimanyu, terus di ijazah Dimas, Abinya di spasi, Manyunya, Abi dengan Manyu itu ada spasi. Nah itu harus dibetulin. Misalnya ijazah SMA ada spasi dan KTP nggak ada spasi. Itu yang mana yang benar? Sesuaikan sama akte kalau bisa. Sesuaikan sama akte. Misalkan KTP yang bermasalah, maka KTP-nya harus diubah. Nah, kalau misalkan ijazah yang bermasalah, maka teman-teman harus minta surat keterangan ya. Surat keterangan dari dinas provinsi. Dinas provinsi, maaf. Maksudnya dinas pendidikan, baik itu di provinsi. Di provinsi biasanya. Dinas pendidikan di provinsi. Tuh. Makanya harus diperhatikan, jangan sampai nanti semua berkas sudah siap, sedangkan penutupan tuh sebentar lagi, nggak taunya setelah dicek itu namanya itu berbeda. Nah itu biasanya sulit karena waktunya udah mepet. Tidak hanya nama, tapi ada juga tanggal lahir, tempat lahir. Nah itu harus diperhatikan. Karena tahun saya itu banyak sekali teman-teman yang gugur administrasi karena menyepelekan hal tersebut. Nah terus satu lagi, ini kan Ematra ya. Kalau Ematra ya mungkin sulit celahnya kesalahan. Karena kalau zaman saya dulu tahun 2021 itu banyak teman-teman menggunakan satu materai untuk 5 berkas. Nah ini banyak sekali yang gagal administrasi. Banyak sekali. Nah ini hati-hati. Makanya setiap detail, setiap space di pemberkasan itu harus teliti. Jangan sampai ada space untuk kesalahan. Jangan sampai. Makanya harus disiapin. Intinya jangan terlalu buru-buru. Pelan-pelan, tapi jangan pelan-pelan Pak Supir ya. Maksudnya itu pelan-pelan tapi pasti gitu kan. Jadi kita kayak saya tadi kumpulin berkas semua, nanti baru setelah ini satu kali upload gitu. Nah setelahnya itu banyak juga teman-teman bertanya kepada saya, gimana sih triknya itu cara lulus kejaksaan itu bagaimana? Ya, yang pertama memang kita harus capek gitu kan, lulus administrasi ke sana ke sini, ngurus segala kebutuhan, surat kesehatan, narkoba, itu sangat ya capek lah, berjuang namanya, nggak apa-apa. Baik berjuang di waktu muda, tua bercerita gitu kan. Terus triknya itu ya kita harus lulus administrasi dulu, itu utamanya. Harus lulus administrasi. Terus setelah administrasi nanti teman-teman akan menemukan yang namanya tes SKD. Nah ini kalau bagi saya tes keramat ya, karena memang horor, banyak sekali orang yang gugur di sini. Makanya ini memang harus dipersiapkan. Saya persiapan SKD ini 1 tahun mungkin, 1 tahun ya. Karena sebelum-sebelumnya saya pernah tes kedinasan, gagal di akhir lah, itu sangat menyedihkan. Makanya saya udah ada pengalaman lah tes SKD itu bagaimana gitu kan, udah tahu gitu kan. Makanya teman-teman yang bagi yang belum pernah, syukur-syukur kalau teman-teman udah pernah tes SKD, udah pernah tahu soal SKD bagaimana, itu tinggal kita menghaluskan. Nah SKD ini bukan sekedar mengerjakan soal, tapi kita harus memanajemen waktu. Ya harus banyak-banyak persiapan, jangan disepelekan. Ya kalau memang mau lulus itu memang harus berjuang, harus menyiksa diri selama beberapa bulan ini ya untuk persiapan.
Ya mungkin nanti selanjutnya tentang SKD, apa itu kesehatan, sharing-sharing kesehatan. Nanti mungkin saya akan buatin video lagi ya. Ya semoga aja lah sempat ya. Mungkin di sini cukup itu dulu yang bisa saya sampaikan. Saya tidak ada maksud untuk menggurui, saya tidak ada maksud untuk lebih wah atau lebih apa. Tapi di sini saya pengen membantu teman-teman saya, pengen membantu kegelisahan. Sama kayak saya dulu tuh, yang namanya kita mendaftar itu selalu kekurangan informasi, pengen informasi di mana, kekurangan, selalu kurang informasi, apa-apa pengen tahu semuanya. Nah gitu saya sedikit sharing lah tentang pengalaman saya dulu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kalau memang ada yang ditanya, ada yang dibingungkan, sebisanya saya jawab. Silakan teman-teman nge-DM saya ataupun tulis di kolom komentar. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you.